Terjawab, kiper cadangan Matias Milan bakal bertahan hingga musim depan. Teka-teki yang menyelimuti masa depan kiper veteran klub Liga Italia AC Milan Antonio Mirante akhirnya terjawab. Penjaga gawang berusia 38 tahun tersebut kemungkinan besar bakal bertahan di San Siro markas raksasa Liga Italia AC Milan hingga musim depan. Masa depan Antonio Mirante memang tengah diungkit-ungkit. Penyebabnya tidak lain yaitu faktor minimnya kontribusi bagi AC Milan. Sejak direkrut Rossoneri Oktober 2021 lalu, Mirante belum sekalipun dipercaya menjadi penjaga gawang alias tak punya menit bermain. Sempat digadang-gadang akan dimainkan di ajang Coppa Italia, akan tetapi hingga sekarang Mirante tak pernah sekalipun unjuk gigi. Hal itu membuat nasibnya di kota mode dipertanyakan, apalagi kontraknya akan rampung Juni 2022 nanti. Tak sedikit yang berspekulasi jika ex-AS Roma tersebut akan ditendang saat masa baktinya di San Siro habis, alias dibiarkan pergi gratisan dalam bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi, laporan dari Tuttosport via Milan News berkata lain. Menurut media yang berbasis di Italia itu, Mirante tetap bertahan hingga musim depan. Meski tanpa penampilan, bagaimanapun kiper asal Italia itu bisa mengenakan seragam Rossoneri lagi musim depan, tulis Milan News. Diyakini, Antonio Mirante tetap menjadi kiper ketiga tim Merah Hitam. Ia juga bisa menjadi bagian dari staf kepelatihan Stefano Pioli. Antonio Mirante sendiri tiba di San Siro Oktober 2021 lalu. Ia direkrut saat Mike Maignan mengalami masalah cedera pergelangan tangan. Dikhawatirkan, cedera Maignan akan merenggutnya hingga beberapa bulan. AC Milan yang khawatir pun menggayatnya dengan status free agent. Semula, ia diplot untuk menjadi pelapis Maignan, mengingat Ciprian Tatarusanu menunjukkan penampilan inkonsisten. Akan tetapi, prediksi banyak orang tersebut meleset. Tatarusanu ternyata mampu bermain apik saat Maignan absen. Penjaga gawang asal Rumania tersebut terbukti mampu memberi penyelamatan penting bagi AC Milan, termasuk yang ikonik saat bentrok dengan Inter Milan akhir tahun lalu. Alhasil, Mirante yang semula dijadikan suksesor Maignan malah tak kunjung dimainkan. Di saat bersamaan, Maignan kembali lebih cepat. Praktis, Mirante pun makin dilupakan AC Milan. Tercatat hingga saat ini, ia belum sekalipun melakoni debutnya bersama Rossoneri. Keuntungan AC Milan datangkan Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Nasib masa depan Nicolo Zaniolo di AS Roma belakangan jadi perbincangan di bursa transfer dan kini malah dikaitkan dengan AC Milan. Seperti diketahui, sepak terjang pemain yang satu ini di AS Roma sempat beberapa kali terganggu masalah kebugaran. Bahkan, ia sampai tidak bermain sama sekali musim lalu usai mengalami cedera lutut. Meski begitu, Nicolo Zaniolo masih menunjukkan angka yang lumayan untuk urusan performa. Musim ini, ia sudah mencatatkan 4 gol dan 8 assist dari 8 penampilan untuk AS Roma di semua kompetisi. Namun di tengah upayanya untuk bangkit setelah cedera, ia justru dikabarkan tidak terlalu difavoritkan sang pelatih Jose Mourinho. Winger asal Italia ini tidak dimasukkan ke skuad utama di pertandingan Derby della Capitale melawan Lazio akhir pekan kemarin. Menyusul situasi ini, muncul desas-desus bahwa sang pemain ingin mencari pelabuhan baru untuk mencari lebih banyak menit bermain. Sejumlah klub pun mulai dikait-kaitkan dengannya. Terakhir yang paling santer adalah Juventus. Akan tetapi, Bianconeri nampaknya harus merogoh kocek lumayan dalam jika ingin membawa Nicolo Zaniolo. Pasalnya, AS Roma dikabarkan mematok harga sekitar 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk pemain yang telah membela mereka sejak 2018 ini. Namun ketika kabar yang mengaitkannya dengan Juventus belum mereda, Nicolo Zaniolo kini disebut-sebut bisa merapat ke rival sengit Italia lainnya, AC Milan. Diwartakan Sempre Milan dari Pianeta Milan, Nicolo Zaniolo bisa meninggalkan AS Roma sebelum dimulainya musim 2022-23. Nama AC Milan pun diseret-seret sebagai calon peminat yang ingin mendatangkannya. Meski proses negosiasi diprediksi berjalan sulit akibat beberapa alasan.
Raksasa kota Milan tersebut kabarnya menanyakan ihwal Zaniolo lewat pembicaraan dengan AS Roma beberapa pekan terakhir. Masih dalam laporan yang sama, AS Roma selaku klub pemilik konon enggan melepas pemainnya itu kecuali ada tawaran dengan nilai setidaknya 40-50 juta euro. Namun masalahnya, angka tersebut bukan jumlah yang akan Paolo Maldini dari Kim Masara rela korbankan untuk mendatangkan rekrutan baru. Menerawang Nicolo Zaniolo di AC Milan sebut saja Samu Castillejo dan Alexis Saelemaekers. Nama yang kedua sejatinya berhasil meraih posisi utama di sektor winger kanan AC Milan musim ini. Namun jika harus bicara statistik, Nicolo Zaniolo yang catatannya sedikit lebih baik diprediksi bisa menggusur posisi bintang asal Belgia tersebut dari pecking order. Yang kedua, AC Milan dan Elliott Management nampaknya tidak perlu pusing memikirkan seberapa besar mereka harus menggaji Nicolo Zaniolo yang levelnya sebagai pemain muda berusia 22 tahun. Lalu, keuntungan ketiga yang akan diperoleh AC Milan jika mendatangkan Zaniolo adalah menambah aset yang berharga untuk masa depan mereka. Pemain kelahiran 2 Juli 1999 tersebut merupakan salah satu talenta terbaik di Serie A Liga Italia saat ini. Apalagi, ia sudah sangat santer disebut-sebut sebagai calon idaman Juventus untuk didatangkan. Tampil gacor di timnas Perancis, bomber AC Milan dekati rekor tak wajar milik Thierry Henry. Tampil gacor di timnas Perancis, Olivier Giroud kini mendekati rekor gol terbanyak sepanjang masa Les Blues yang dipegang oleh Thierry Henry. Tua-tua keladi, ungkapan tersebut rasanya cocok untuk menggambarkan kiprah Olivier Giroud. Bagaimana tidak, ia malah makin tajam saat usianya menginjak 35 tahun. Giroud juga mampu menjadi wakil dari Ibra yang selama ini menjadi tulang punggung Rossoneri selama beberapa musim. Tak cuma di level klub, ketajaman Giroud juga menular ke timnas Prancis. Tercatat hingga saat ini, Giroud sudah mengoleksi 47 gol dalam 111 penampilannya. Gol Giroud ke gawang Pantai Gading pada Sabtu 26 Maret tak hanya menambah koleksi golnya di level timnas. Lebih dari itu, catatan golnya kini mendekati raihan top skor sepanjang masa timnas Prancis Thierry Henry. Henry sendiri saat ini masih memuncaki daftar dengan koleksi 51 golnya, alias hanya berjarak 4 gol dari jumlah gol Giroud. Tak pelak, Didier Deschamps selaku juru taktik timnas Prancis memuji Giroud dan menyebutnya sebagai pemain yang punya kelebihan mencetak gol, utamanya dengan sundulan mematikan. Dia masih memiliki kemampuan untuk mencetak gol, terutama dengan kepalanya, kata Deschamps melansir dari Fox Sports. Jelas dia senang tentang itu, dia kembali squad yang dia pahami dengan baik, dan itu jauh lebih baik bagi kami, imbunya. Giroud sendiri baru saja dipanggil Deschamps pasca menunggu selama nyaris tahun. Kali terakhir Giroud memperkuat Les Blues adalah Juni 2021 lalu.